Kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Polda Metro Jaya membeberkan pembagian tugas para tersangka anak buah John K. dalam aksi penembakan dan pembacokan di perumahan Green Lake City, Tangerang dan Kosambi, Jakarta Barat. 6 orang tersangka dikerahkan untuk melakukan pembacokan di Kosambi, Jakarta Barat, dan 25 orang untuk penyerangan di perumahan Green Lake City, Tangerang dengan target utama Nuske. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan sejumlah temuan didapat penyidik setelah memeriksa para tersangka secara intensif. Yusri mengatakan 6 anggota John K dikerahkan untuk melakukan pembacokan di Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. 3 tersangka yaitu J, H, dan K ditugaskan untuk membacok korban hingga tewas. Sedangkan tersangka B merupakan pengendara mobil Suzuki R3 yang melindas korban. Kemudian 2 pelaku lain berinisial M dan T masih buron. Untuk penyerangan dan penembakan di perumahan Green Lake City, Klaster Australia, Tangerang, 25 anggota John K dikerahkan. Ke-25 tersangka dikerahkan untuk mencari Nuske yang berujung pada pengerusakan dan penembakan. Dari hasil pemeriksaan itu kita pilah. Pasal pertama itu ada sekitar 6 pelaku di sana yang berhasil membacok korban pada saat itu ya, inisial Y dan juga ada inisial A yang menjadi korban. Yang pertama pelakunya adalah inisial J, kemudian H dan K. Inilah yang bertugas untuk melakukan pembacokan kepada 2 korban tersebut. Ya, satu meninggal dunia dan satu terputus jarinya. Terus ada satu lagi inisialnya B. B ini tugasnya pada saat jatuh korban sempat melindas pakai kendaraan R3 mobilnya itu. Kemudian ada 2 lagi pelaku M dan T sekarang ini yang DPO masih lakukan pengejaran. Ya, 2 yang di Kosambi itu ada 2 DPO. Ini yang masih dilakukan pengejaran untuk kita bisa mengetahui perannya dia. Kemudian di daerah Green Lake sendiri juga sama direncanakan di sana. Tujuannya adalah mencari Nuske sendiri pada saat itu. Ada sekitar 25 orang yang berangkat ke sana. Ya. Masih ada beberapa yang DPO. Saya belum bisa sebutkan sekarang ini karena ada beberapa DPO yang juga masuk dalam daftar hasil pemeriksaan beberapa keterangan-keterangan saksi yang ada dan keterangan si tersangka sendiri pada saat itu. Ya. Sekarang semuanya masih kita dalami. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan bagaimana perannya masing-masing, termasuk saksi-saksi yang lain dan juga teman-teman menanyakan masalah senjata api. Ya, memang senjata api yang klaster Green Lake inilah yang ada satu pelaku yang membawa senjata api tersebut yang melakukan penembakan yang mengakibatkan satu sopir ojol yang sempat terkena rekoset serpihan yang kemarin sudah dilakukan operasi dan alhamdulillah sudah bisa diambil pecahan tersebut. Dalam aksi penyerangan dan penembakan di perumahan Green Lake City, Tangerang, polisi masih memburu pelaku yang melakukan penembakan yang mengenai kaki pengendara ojek online. Senjata api yang digunakan dalam menembakkan ikut dibawa oleh pelaku yang identitasnya sudah diketahui oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.